Shalom, selamat pagi untuk seluruh anak-anak Ibu. Apa kabar semuanya? Ibu harap kamu semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kamu yang kelas 6. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas segala kasih dan juga kemurahan Tuhan yang masih kami rasakan sampai hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, waktu yang baik, sehingga kami masih dapat untuk kembali dalam mata pelajaran ini untuk mempelajari materi-materi yang akan menolong kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, berkati kami dengan konsentrasi yang baik, kesehatan dan kepintaran, supaya kami benar-benar dapat untuk memahami materi ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, materi kita yang ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Sekali lagi, bernyanyilah dengan roh dan akal budimu, ya. Nah, bahan bacaan Alkitab yang akan membantu kita memahami materi ini diambil dari 1 Korintus 14 ayat 15b sampai dengan 19 ya. Nah, kita baca bersama ya, atau silahkan kamu simak baik-baik ya. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, tujuan kita untuk mempelajari materi ini yang pertama, supaya kamu dapat menjelaskan makna nyanyian ibadah bagi umat Kristen ya. Yang kedua, supaya kamu dapat memilah jenis nyanyian ibadah menurut jenis kalimat dan pesan nyanyian ya. Dan yang ketiga, supaya kamu dapat menunjukkan cara bernyanyi atau menyanyikan nyanyian ibadah yang benar ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa unsur ibadah Kristen yang paling kental ditemui adalah nyanyian jemaat ya. Hampir semua ibadah umat Kristen pasti memberi tempat pada unsur nyanyian ya. Nah, umat menyatakan iman, menyatakan doa dan harapan melalui nyanyian ya. Melalui nyanyian pula umat mengekspresikan atau menunjukkan hati dan pikirannya tentang Allah dan karya-karyanya ya. Nah, ada banyak ragam nyanyian rohani Kristen yang dapat ditemui pada saat sekarang ini ya. Nyanyian itu beragam dalam hal jenis, syair, pesan dan juga nadanya ya. Namun, tidak semua cocok untuk menjadi nyanyian ibadah ya. Apapun ragamnya, ya, nyanyian rohani Kristen dianggap sebagai wujud ekspresi iman umat kepada Tuhan atas segala karyanya dalam kehidupan, ya. Teks Alkitab yang kita baca tadi merupakan bagian ya dari surat Rasul Paulus kepada sebuah jemaat yang ada di kota Korintus, ya, sebuah kota pelabuhan yang sangat-sangat ramai pada masa lalu ya, pada masa itu ya. Nah, surat Paulus ini berisi nasihat kepada jemaat Korintus agar mereka mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat ya. Mereka diminta agar menolong,
menghibur, mendorong, dan menguatkan mereka yang membutuhkan ya. Nah, sayangnya pada waktu itu jemaat Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa asing ya, yang sebelumnya tidak dipelajari lebih dahulu ya. Nah, padahal menurut Rasul Paulus sendiri karunia itu bukanlah karunia yang utama ya. Rupanya jemaat Korintus ya telah melebih-lebihkan kepentingan karunia bahasa roh dalam ibadah umum sehingga mereka mementingkannya lebih dari karunia yang lain. Nah, apalagi mereka menjalankannya tanpa penafsiran. Mereka bangga jika bisa berbahasa asing dalam ibadah ya. Ini menjelaskan tentang bagaimana konsep konsep daripada jemaat Korintus yang terlalu mengutamakan karunia berbahasa roh ya daripada karunia yang lainnya. Nah, padahal ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri ya, bukan tempat kita untuk menyombongkan diri, tetapi ibadah adalah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Sebaliknya ya. Nah, lalu agar jemaat mengerti, yang dilakukan Paulus adalah dia bercerita tentang pengalaman pribadinya ya, pengalaman dirinya sendiri. Pada ayat 15 kita lihat tadi, kita temukan bahwa Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditujukan kepada Allah ya. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada Allah. Nah, menurut Paulus, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal dan budi, yaitu bernyanyi dengan pengucapan yang jelas, kata-katanya yang dapat dimengerti, dan isi atau tujuan nyanyian yang dapat dihayati oleh yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya ya. Menurut Paulus juga, nyanyian yang menggunakan akal budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengarkan menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap manusia dan alam ciptaan Tuhan ya. Bahkan ikut mengaminkan isi nyanyian itu sebagai tanda setuju karena memahami isi dan maksud nyanyian tersebut ya. Sehingga nyanyian dan bernyanyi dalam ibadah tidak dapat dilakukan secara sembarang tanpa maksud yang jelas ya. Jadi kata kuncinya adalah nyanyian yang menggunakan akal budi itu adalah nyanyian yang menolong orang lain ya, menolong orang lain untuk mendengarkan dan mengerti akan nyanyian kita ya, sehingga mereka mengerti terhadap kebaikan Allah ya dan juga karya-karyanya. Nah, kita masuk ke bagian C, uraian materi atau penjelasan materi. Nah, bernyanyi di dalam ibadah adalah salah satu kegiatan ya. Ingat ya, bernyanyi itu adalah kegiatan ibadah yang di dalamnya kita dapat menunjukkan sikap memuliakan dan mengagungkan Tuhan ya. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan bernyanyi di dalam roh? Ya, bernyanyi di dalam roh maksudnya adalah kesungguhan hati, yaitu hati yang terfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah ya. Jadi sederhana ya, bernyanyi di dalam roh artinya bernyanyi dengan kesungguhan hati ya, yang fokusnya adalah untuk memuliakan Allah. Dan di samping itu kita harus bernyanyi juga dengan akal budi. Hal ini berarti bahwa ketika kita bernyanyi, kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan ya. Jadi tidak hanya bersuara, tidak hanya sekedar dinyanyikan, dikatakan, tetapi juga harus mengerti. Ini yang dikatakan pengertian dari bernyanyi dengan akal budi ya. Jadi nggak asal terucap syair dan juga lirik-lirik dari lagu itu, tetapi kamu tidak memahami itu, bukan bernyanyi dengan akal budi ya. Jadi cukup sederhana juga ya tentang pengertian bernyanyi dengan akal budi, yaitu bernyanyi dengan mengerti syair ya, atau mengerti lirik dan juga isi dari nyanyian itu sendiri. Nah, dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian ya.
Terdapat beberapa macam nyanyian. Berdasarkan iramanya, kamu akan mengetahui bahwa ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersemangat ya, tetapi ada juga yang lembut, bahkan syahdu ya. Lalu berdasarkan isi atau pesan, kamu akan menemukan ada nyanyian yang memuji Allah, tetapi ada juga yang berisi doa atau harapan ya, seperti yang sudah kita kita contohkan di sekolah ya. Ada lagu-lagu kita yang berisi doa dan juga ada lagu-lagu kita yang berisi pujian ya. Nah, selanjutnya nanti akan kamu bahas melalui tugas-tugas ya. Nah, orang Kristen adalah penganut agama yang paling banyak bernyanyi dibanding penganut agama manapun. Bahkan dalam suasana duka sekalipun orang Kristen tetap bernyanyi ya. Ini barangkali kamu sudah saksikan sendiri ya. Dalam acara-acara duka, kita sebagai jemaat Kristen juga selalu memberikan atau melakukan kegiatan bernyanyi ya, tetap memuji Allah dalam keadaan tersebut ya. Nah, kebiasaan ini sangat menyenangkan bagi semua orang ya, bagi yang mendengar, bagi yang menyanyi, dan tentu bagi Tuhan ya. Tetapi coba mari kita ingat-ingat kebiasaan kita bernyanyi. Ada yang serius dan menikmati lirik serta nada nyanyian tersebut, tetapi tidak jarang juga ya, atau bahkan sering juga ada yang asal bunyi atau tidak menghayati nyanyian tersebut, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, nyanyian yang dikehendaki oleh Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati. Dalam nyanyian itu ada perasaan ya, ada keyakinan dan doa yang menandakan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan ya. Nyanyian yang dinyanyikan dengan baik, dengan suara yang jelas, bukan berteriak, dan yang dinyanyikan dari hati akan menenteramkan hati yang menyanyikan ya. Berarti kita ambil contoh kita sendiri ya, yang bernyanyi, menenteramkan hati kita ya, dan menenteramkan orang lain atau orang yang mendengar, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan ya. Jadi ini merupakan pembahasan kita hari ini. Ibu harap dapat untuk kamu pahami dan juga dapat untuk lebih kamu dalami lagi melalui pembacaan buku dan juga pengerjaan tugas-tugas yang akan Ibu bagikan nantinya. Oke, untuk pelajaran kita yang ketiga cukup sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dan juga waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat belajar tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Tuhan pimpin dan bimbinglah kami agar di dalam keseharian kami dapat memberikan waktu untuk memuji Tuhan lewat kegiatan bernyanyi. Dan biarlah saat kami bernyanyi, kami benar-benar bernyanyi dengan roh dan akal budi. Kami dapat bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan juga memahami apa yang menjadi isi nyanyian kami. Dan biarlah kiranya saat kami bernyanyi, kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Dan terlebih dapat juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami sehingga mereka semakin mengenal akan Tuhan sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, ampuni kami untuk segala kekurangan, kesalahan dan dosa kami, agar kami layak untuk menerima setiap berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.